雷诺邓斯坦新生比赛里冠军，自吹自擂。如此猛烈的火焰，让我们不愧是初次项目。就你这样的菜鸡，这又是谁呀？你放开我！没事，哎。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode 4. Di bagian sebelumnya, Lin Li memulai kehidupan sebagai murid Akademi Ernest, sebuah akademi bergengsi penuh jenius dari seluruh benua. Di awal kedatangannya, dia sempat menghentikan perundungan oleh Ran, murid arogan berambut merah dari keluarga kerajaan. Lin Li kemudian menempati asrama bersama 3 teman baru, Yale, Joros, dan Reynolds. Keempat sekawan itu pun menentukan urutan kakak adik di asrama mereka. Lalu dalam kelas sihir elemen angin, Lin Li menonjol bersama seorang gadis berbakat bernama Delia. Sebuah percakapan singkat dengan Delia di halaman belakang membuatnya semakin termotivasi bahwa kehormatan harus diperjuangkan sendiri. Dengan tekad kuat agar tidak membebani sang ayah, Lin Li berlatih tanpa henti hingga dalam 1 tahun dia berhasil mencapai level penyihir 2. Pencapaian yang membuat gurunya, yakni Guru Trey, menyebutnya sebagai jenius jati. Meskipun sempat didesak mengikuti turnamen akademi untuk membungkam Ran, Lin Li menolak dan memilih terus berlatih demi segera mencapai level berikutnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Lin Li resmi bergabung dengan Akademi Ernest, sejak hari pertama ia hanya fokus pada satu tujuan, yaitu berlatih. Bahkan ketika turnamen antara angkatan digelar, Lin Li memilih tidak ikut serta demi menggunakan waktu itu sepenuhnya untuk latihan. Menariknya, Delia ternyata berpikiran sama. Ia pun memilih absen dari turnamen dan memfokuskan diri pada peningkatan kemampuannya. Sementara itu di arena turnamen sihir antara angkatan, Joros tampil sebagai pembawa acara yang berhasil memeriahkan suasana. Pertandingan pertama mempertemukan perwakilan kelas elemen api Reynolds Dustan, sang adik keempat, melawan perwakilan kelas elemen air Latio. Sontak para murid pun sangat antusias, karena Reynolds dikenal sebagai bocah ajaib yang telah menyelesaikan latihan ahli sihir level 1, bahkan sebelum bergabung dengan akademi. Sementara itu di halaman belakang akademi dipandu oleh Pak Tua Coward, Lin Li mulai mempelajari dasar-dasar ahli sihir level ketiga. Ngomong-ngomong soal tingkatan sihir, sistem level pada series ini terbagi menjadi beberapa tahap yang perlu kita pahami. Pada level pertama, kekuatan sihir di dalam tubuh sudah mulai terbentuk, namun masih belum teratur, sehingga pelepasan sihirnya tidaklah stabil. Pada level kedua, kekuatan sihir mulai bergerak dengan teratur dan mampu mengendalikan sihir kecil secara stabil. Kemudian pada level ketiga, seseorang perlu menggunakan kekuatan mental untuk mengkatalisasi kekuatan sihir di dalam tubuh menjadi pusaran sihir. Selanjutnya pada level 4 hingga 6, kekuatan mental akan mengkristal menjadi bintang-bintang. Dan pada level 7 ke atas, bintang-bintang tersebut akan membentuk peta bintang yang utuh. Saat ini, Lin Li selaku tokoh utama kita masih berada di level kedua dan sedang bersiap untuk menerobos ke level ketiga. Kembali ke arena pertandingan, Reynolds hanya membutuhkan waktu 2 menit 30 detik untuk memenangkan pertarungannya. Yale yang menyaksikan performa itu langsung memuji sang adik keempat. Ia bahkan menyatakan dengan yakin bahwa gelar juara sudah pasti akan jatuh ke tangan Reynolds. Siapa sangka percakapan tersebut didengar oleh Ran, si rambut merah yang juga mengincar gelar juara. Hal itu sontak membuat Ran sangat kesal. Singkat cerita, turnamen pun terus berlangsung. Dari babak penyisihan hingga 8 besar dan semifinal, baik Reynolds maupun Ran sama-sama berhasil menyapu bersih seluruh lawan mereka. Tidak ada satupun yang mampu menahan laju keduanya. Hingga pada akhirnya pertandingan final pun resmi digelar, mempertemukan 2 ahli sihir elemen api, Reynolds dengan sihir api merah di level 1, melawan Ran dengan sihir api biru di level yang masih belum diketahui pasti. Kembali kepada Lin Li. Dengan ambisi besar untuk segera menerobos level ketiga, ia justru tersadar bahwa ambisinya sendiri yang menjadi hambatan.
Pasalnya, untuk menguasai dasar-dasar level 3, seseorang tidak boleh terburu-buru. Ia harus tetap memperhatikan kondisi kekuatan tubuh secara seksama. Di asrama menjelang babak final, Renault langsung pamer kepada dua kakaknya tentang berbagai pertandingan yang telah dia lalui. Bahkan setelah Josh memberitahu bahwa Ran sudah berada di level penyihir 2 dan Yale yang memang sudah sejak lama kesal dengan Ran langsung memberikan dukungan penuh kepadanya. Renault pun semakin bersemangat untuk menghajarnya. Terungkap pula bahwa Ran dan juga Renault ternyata berada di satu level yang sama. Afinitas elemen api milik Ran memang sangat baik. Tetapi dalam hal bertarung dan kekuatan mental, Renault yakin bahwa dirinya yang unggul. Tak lama kemudian, Lini pun kembali ke asrama. Sayangnya karena terlalu keras berlatih, ia sudah kehabisan tenaga untuk sekedar berbicara dengan teman-temannya. Bahkan itu tidak sempat duduk di kursi. Lini langsung rebahan di kasur. Meskipun begitu, sadar bahwa adik keempatnya berhasil masuk babak final, sebagai kakak ketiga, Lini tetap menyemangati Renault. 要比他好多了。我老三家缺少资源。老四，多乖。 Keesokan harinya, babak final turnamen antara angkatan resmi digelar. Yale selaku kakak pertama langsung memimpin para murid untuk mendukung Renault. Ran pun tidaklah kalah. Meski dikenal sombong dan arogan, ia tetap memiliki pendukungnya sendiri. Sementara George sebagai pembawa acara berusaha bersikap netral dan mempersilahkan kedua peserta untuk menyatakan kata-kata pembuka. Renault dengan penuh percaya diri menyatakan akan menerangi seluruh Akademi Ernest. Ia juga menambahkan bahwa jika bertemu lawan yang layak dihormati, ia akan menahan diri. Namun Ran sudah pasti bukan termasuk dalam kategori itu. Sebaliknya, Ran dengan kata-kata tajam menyuruh teman-teman Renault untuk segera menyiapkan tandu. Karena menurutnya Renault akan kalah dan harus digotong keluar arena. Pertarungan pun resmi dimulai dengan adu bentrok elemen api. Namun Ran tidak mau memberikan momentum kepada lawannya dan segera melancarkan teknik hujan meteor api. Meskipun demikian, sebagai anggota dari keluarga prajurit terkuat, refleks Renault sudah setara dan seorang prajurit sejati. Bahkan serangan itu berhasil dia hindari. Akan tetapi ketika hendak menyerang balik, ternyata Ran sudah menyiapkan strategi licik, yakni menyimpan kekuatan sihir dari bawah arena. Akibatnya, Renault pun terjebak dan terkena rentetan serangan telak. Namun di tengah kesulitan yang menghimpit itulah, Renault justru berhasil memecahkan belenggu dan menerobos menjadi penyihir level 2. Sorak-sorai penonton pun mulai menggema. Kini giliran dia yang menyerang. Renault melancarkan teknik hujan meteor api sekaligus mengeluarkan teknik belenggu tanah untuk mengunci pergerakan Ran. Alhasil, Ran yang tidak siap seketika terikat dan tidak bisa berbuat banyak. 如此猛烈的火焰，让我们不愧是出自将。 Melihat momen itu, Renault tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan siap memberikan serangan penutup. Tiba-tiba Ran si rambut merah berkata kalau dia memutuskan untuk menyerah. Mendengar hal itu, sebagai peserta yang menjunjung sportivitas, Renault langsung melepaskan belenggunya. Namun nasib sial tak dapat ditolak karena ternyata pernyataan menyerah Ran tidak didengar oleh wasit maupun para murid lain. Lalu Ran pun dan licik memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang balik. Bahkan sebagai penyihir yang sesungguhnya, ia ternyata telah berada di level ketiga. Ran benar-benar menyiksa Renault dengan membakarnya tanpa henti. Melihat hal demikian, Yale dan Georg pun sempat panik menyaksikan hal tersebut. Terlebih lagi, pertarungan yang seharusnya sudah berakhir itu tetap dilanjutkan oleh Ran tanpa menghentikan serangannya. Akibatnya, Renault mengalami luka yang cukup parah. Yale yang menyaksikan tindakan curang itu sangatlah murka. Namun Georg segera menghentikannya. Setelah wasit resmi mengumumkan Ran sebagai pemenang, keduanya langsung membawa Renault ke ruang kesehatan. Di momen itulah Ran dengan sikap sombongnya mengumumkan dirinya sebagai juara turnamen sihir antar angkatan. Kembali kepada Lin Li. Dan latihan keras yang dia jalani setiap hari, Lin Li dinyatakan telah memahami dasar-dasar level ketiga. Pada malam harinya, karena turnamen sudah selesai, Akademi Ernest mengadakan pesta untuk seluruh murid. Para murid bebas menikmati hidangan dan minuman yang disediakan. Tak lama kemudian, Lini pun datang dan bergabung ke meja teman-temannya. Di sanalah setelah melihat ekspresi Renault yang amat kesal, Lini baru mengetahui bahwa adik keempatnya itu tak berhasil menjuarai turnamen.
Meskipun begitu, George dan Yale berusaha menenangkannya dengan menegaskan bahwa jika pertarungan berlangsung secara adil, Renault lah yang seharusnya menjadi juara. Sehingga mereka pun mencoba untuk move on dan menikmati pesta bersama. Namun belum sempat suasana benar-benar cair, Ran datang bersama dua antek-anteknya mampiri meja mereka. Tujuannya sederhana, yakni menyombongkan diri dan menghina Renault yang telah kalah. Hal itu membuat seluruh meja sangat kesal. Terlebih lagi ketika Ran sudah melampaui batas. Lantas Lily pun turun tangan. Tanpa mempedulikan identitas Ran, Lily langsung mencekiknya di depan semua orang. Tindakan tersebut sontak membuat Ran semakin murka. Namun karena pertarungan liar sangat dilarang di dalam lingkungan akademi, Ran pun menentang Lily untuk bertarung secara resmi di arena pertarungan. Murni kekuatan sihir tanpa embel-embel kemampuan prajurit. Meskipun Ran sudah berada di level ketiga, Lily sama sekali tidak gentar dan siap menerima tantangan itu. 就你这样的菜鸡，这又是谁呀？你放开我！是，哎。 Pada saat itu juga mereka membuat sebuah taruhan. Siapapun yang kalah setiap kali bertemu dengan pemenang harus memutar arah dan menyerahkan 100 koin emas. Akan tetapi karena jumlah itu dirasa terlalu kecil, Yale yang memang adalah sultan langsung mengubahnya. Siapapun yang kalah harus menyerahkan 10.000 koin emas. Kali ini Ran sendiri agak takut. Namun setelah diyakinkan oleh para antek-anteknya bahwa Lily bukanlah tandingan Ran, mereka pun akhirnya setuju. Duel pun resmi tercatat dan kedua kubu akhirnya membubarkan diri. Meskipun demikian, dan penuh emosi, ia melampiaskan kekesalannya kepada seorang pelayan di sana, hingga memecahkan cangkir minuman, memperlihatkan betapa rapuhnya sikap arogan itu ketika dihadapkan pada perlawanan yang nyata. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita sekilas diperlihatkan akan pertarungan Lily melawan Ran, yang mana dalam pertarungan itu Lily benar-benar mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Ran, hingga membuatnya tertekan. Tak hanya bertarung melawan Ran, di episode 5 nanti Lily juga akan melawan seorang pria berambut putih, yang belum kita ketahui namanya. Dan tampaknya pria berambut putih itu adalah seorang ahli sihir berelemen angin sama seperti Lily. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.